Ya, hasil rapat KPU menyatakan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah mendaftar ke KPU, yaitu pasangan Anies Caimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran memenuhi syarat peserta Pilpres 2024. Pada hari ini, sesuai dengan pasal 276 ayat 1, pada tanggal 13 November 2023 jam 14 waktu Indonesia Barat lewat 2 menit dan 24 detik. Kami memilih waktu jam 14 lewat 2 menit lewat 24 detik menjadi pesan simbolik. Itu adalah hari pemungutan suara nanti. Ya, angka-angkanya. Berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan telah dilakukan rapat sidang pleno KPU tertutup sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Indonesia, ya, KPU telah menyatakan ya bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil Republik Indonesia yang turut serta mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, terlepas banyak berbagai dinamika dari para penggiat demokrasi yang mengkritisi hasil keputusan MK maupun MK-MK, dan KPU serta Bawaslu telah merespon dengan bijak di dalam menyikapinya untuk tetap terselenggaranya pemilihan presiden pada tahun 2024. Terima kasih juga kepada tentunya aparat ya, dari pihak kepolisian yang bertugas menjaga kondusivitas keamanan ya, pada saat kami mendaftar sampai pada penetapan. Dan kami yakin ya, masih banyak aparat keamanan yang tulus dan ikhlas menjalankan tugas pengamanan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, dengan menjauhkan diri tentunya dari godaan berpihak pada salah satu pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang terlihat di beberapa daerah ada beberapa oknum aparat yang nampak mulai kurang bersahabat kepada para pendukung-pendukung di tingkat desa, tingkat kecamatan, terkait terutama yang menonjol, nanti akan dijelaskan oleh Pak Andika serta Bang Usman terkait keinginan narasi besar bagaimana pemilu itu bisa berjalan secara jujur dan adil. Juga kepada masyarakat, relawan dan para pendukung Pak Ganjar dan Mahfud di seluruh tanah air, mari kita ciptakan sejarah baru politik yang berkeadaban. Politik yang berkeadaban. Mungkin ada nuansa politik yang tidak beradab. Kita ingin politik yang berdiri di atas landasan kebangsaan, kebersamaan, mengedepankan kepentingan nasionalisme kita, perbedaan pilihan partai dan pilihan capres tidak memisahkan persahabatan, kerukunan antara warga, kampung, RT, RW, dukuh, kelurahan, nagari, dan yang lain-lainnya. Ya. Tim kampanye nasional sangat menjunjung tinggi adanya persatuan dan kesatuan bangsa di atas hal-hal yang sangat terkait dengan perbedaan pilihan partai maupun pilihan pasangan. Kita ingin momentum pemilihan presiden dan wakil presiden yang bersih. Kita ingin pemilihan presiden dan wakil presiden yang bersih, menghindarkan diri dari dorongan dan keinginan berbuat kecurangan dan pelanggaran yang justru mengotori dan mengkhianati niat suci dan kehendak rakyat untuk memilih pemimpin yang membawa kehidupan berbangsa sesuai cita-cita kemerdekaan 1945 dan tentunya sesuai dengan cita-cita reformasi 98. Kita ingin pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi hajatan publik, hajatan rakyat, hajatan masyarakat secara keseluruhan,
bukan hajatan elit atau bahkan hajatan kepentingan-kepentingan golongan yang hanya ingin sekedar bicara kalah dan menang. Bukan bicara soal membangun peradaban dan membangun tradisi demokrasi yang benar dan baik. Demikian dari kami merespon hal-hal yang terkait dengan keputusan KPU di dalam penetapan Haji Ganjar Pranowo SHMIP Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Bimo meneruskan kembali. Tadi Mas Bimo sudah sempat singgung ya, ada terima kasih kepada KPU dan juga aparat yang masih meyakini masih banyak aparat yang tulus dan juga ikhlas begitu. Tapi juga di satu sisi kita menemukan ada oknum atau tendensi bahwa ini mengarah terhadap dugaan tidak netralnya aparat dalam pemilu 2024. Akan disampaikan lebih jauh oleh Pak Andika Perkasa, Wakil Ketua Koordinator TPN Ganjar Mahfud, yang nanti juga akan dilanjutkan oleh Bang Usman Tokan. Saya persilakan Pak Andika. Terima kasih Mas Reinhardt. Jadi kami dari TPN Ganjar Mahfud, intinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Aryo Bimo, secara umum kita mengapresiasi kerja keras dari aparat keamanan yang telah membantu pelaksananya tahap-tahapan pemilu atau pemilihan presiden sehingga sampai dengan hari ini ditetapkan melalui keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023. Nah, kami hanya ingin mengingatkan kembali saja bahwa seluruh aparatur sipil negara, seluruh prajurit Polri, prajurit TNI yang kemudian juga akan mengawal jalannya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk terus berpegangan kepada peraturan perundangan. TNI sendiri sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Di situ dijelaskan antara lain di pasal 39 tentang netralitas, juga diikuti dengan peraturan. Saya tahu sekali ada beberapa peraturan Panglima TNI yang juga mengatur netralitas. Polri juga demikian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri juga mengatur tentang netralitas Polri, itu ada di pasal 28, termasuk juga ditindaklanjuti dengan peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, yang juga di situ mengatur di pasal 4 tentang netralitas. Untuk ASN itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, di mana di pasal 2 juga mengatur tentang netralitas mereka. Bahkan ada surat keputusan bersama Menteri PAN RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Badan Kepegawaian Nasional, kemudian Ketua Bawaslu dan Ketua Komisi ASN. Jadi peraturan SKB nomor 2 tahun 2022 itu juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu. Dan terakhir juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di situ dinyatakan di khususnya pasal 93, 95 antara lain tugas Bawaslu untuk mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota Polri dan netralitas anggota TNI. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh institusi negara yang memang berkepentingan dan terlibat langsung dalam membantu lancarnya proses pemilihan presiden, pemilu legislatif, dan seterusnya pemilu tahun depan. Hanya memang tekanan pasti ada, oknum juga pasti ada. Tekanan yang saya maksud adalah berbagai tekanan dari atas, samping, bawah yang pasti ada. Dan saya yakin selama semua institusi, mulai dari pimpinan sampai dengan prajurit yang di bawah, memahami tugas pokok mereka, karena mereka adalah
milik negara, milik kita semua. Bukan milik 1-2 kelompok saja, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Karena mereka memang merupakan bagian dari perangkat nasional. Oleh karena itu, kami terus berharap kejadian-kejadian yang sudah terjadi, yang mungkin kita juga sudah melihat di sosial media beredar, semoga ini akan semakin tertib, karena kami juga ikut mengawasi dan ikut menginventarisir untuk kemudian melaporkan sesuai dengan apa yang kami pikir perlu dilaporkan atau tidak. Dan kami juga yakin bahwa kami tidak sendiri. Semua masyarakat Indonesia yang menginginkan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan lainnya tahun depan ini berjalan dengan lancar dan secara jujur semuanya. Sementara dari saya itu saja. Pak Doni, silakan Pak menambahi, melengkapi lagi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Andika dan juga Mas Aryo Bimo. Silakan.